Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Yulianto, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2522456. Pada hari ini Rabu tanggal 12 November tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Teknologi? Luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih ya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah ya. Ada yang sakit? Tidak ya. Semuanya sudah sarapan ya? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap ya. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini khususnya diberikan kelancaran, kemudahan, keridhaan, ya, manfaat buat kita semuanya. Ya, doa dipimpin sama KM. KM-nya siapa? Ridho. Ya, sok KM. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa untuk kepercayaan agama masing-masing, berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Sekarang silakan berdiri, kita lakukan sedikit pemanasan. Ya, silakan berdiri. Ya, sedikit pemanasan. Sudah berdiri semua? Boleh ikuti saya ya. Boleh ikuti saya. Semuanya tangan di pinggang. Ya, tangan di pinggang, kepala di. Terlebih dulu kita cek kehadiran dulu ya. Kita absen ya. Siapa tahu ada yang tidak hadir. Kayaknya ini ada yang tidak hadir. Yang pertama, Marsa. Hadir, Pak. Ada. Kemudian Ade Maulana. Hadir, Pak. Kemudian Rizky Agustio. Hadir, Pak. Kemudian Agil. Hadir, Pak. Andika Setia. Hadir, Pak. Kemudian ada Dika. Hadir, Pak. Ahmad Mujaki. Hadir. M Haidar. Hadir, Pak. Indra Maulana. Hadir, Pak. Kemudian Dika. Berarti yang tidak hadir satu orang ya, Sultan ya. Mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini, contohnya kayak Sultan ya, mudah-mudahan dia cepat berikan kesembuhan ya, lekas sembuh kembali ya, lekas sembuh kembali sehingga Sultan bisa mengikuti pelajaran seperti untuk memupuk dan meningkatkan cinta tanah air kita ya. Kita semuanya terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hafal kan semuanya ya? Nanti dipimpin langsung oleh Dirijen. Dirijen siapa? Saya, Pak. Marsa. Ya, Pak. Silakan Marsa maju. Ya, sok mangga dipimpin. Silakan untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk duduk kembali. Sudah ya nyanyinya ya. Terima kasih untuk Ananda Marsha. Coba bajunya rapikan dulu. Sepertinya bajunya pada berantakan nih. Rapikan dulu. Kerahnya, bajunya ke bawah. Ya, yang rapi. Ya, anak laki-laki itu harus rapi. Ya, ganteng harus, kasep harus, rapi. Nah, pada kesempatan kali ini nanti sesuai dengan jadwal pelajaran ya. Pelajaran kita adalah perawatan dan perbaikan kelistrikan sepeda motor. Ya. Kemudian untuk materi ajar yang kita bahas mungkin dari pertemuan yang lalu kita membahas sistem kelistrikan instrumen dan sinyal. Ya. Nah, untuk pertemuan yang lalu kita bahas sistem penerangan lampu depan. Ya. Nah, untuk pertemuan sekarang, materi inti pertemuan sekarang adalah perawatan dan perbaikan lampu sen dan klakson. Ya, oke. Tolong ya selalu diperhatikan baik-baik ya di dalam sesi pembelajaran hari ini dari pembukaan sampai penutup nanti ya harus bisa ya harus kalian kuasai baik itu pengetahuannya, keterampilannya. Ya, pengetahuan dasarnya, cara kerjanya, kemudian cara perawatan, pemeriksaan dan perbaikan harus kalian kuasai. Ya, tapi tidak hanya sebatas itu saja. Kalian juga harus sehat. Sehat kan? Tadi kita sedikit peregangan. Ya, selain sehat, kalian juga harus punya kelakuan baik, punya karakter baik. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran ini ada pembentukan. Sebelum kita melanjutkan, membuat kesepakatan kelas dulu, ya, supaya kelas kita tertib, tertib ya, tertib, kondusif, harus pakai kesepakatan. Kita sepakati semua kelas ya. Pertama, masuk kelas tepat waktu sebelum pelajaran dimulai. Ada yang telat nggak tadi? Masuk semua ya. Kok ada tadi yang masuk Sultan, tapi kalian gak ada yang telat ya. Kemudian kedua, tidak menggunakan handphone saat kegiatan pembelajaran. HP-nya disimpan, dikantongin atau di tas, jangan difungsikan. Kecuali kalau nanti saya minta kalian pakai HP, baru dipakai ya. Kemudian ketiga, saat kegiatan pembelajaran dilarang berisik dan gaduh. Maupun praktek nanti harus terapkan budaya industri. Ya, K3LH, keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Ya, harus diperhatikan keselamatan kerjanya. Kemudian 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin ya. Jangan lupa ya, itu harus dibiasakan setiap hari. Selanjutnya gambaran pembelajaran. Pembelajaran kali ini kita menggunakan model pembelajaran project based learning. Apa project based learning? Pembelajaran berbasis masalah. Kalian nanti belajarnya
saya berikan kasus permasalahan, kalian cari penyebabnya ya, saya selesaikan sampai dengan kesimpulan. Kemudian ada kriteria penilaian. Nah, di sini kita ada dua pertanyaan. Ya, yang pertama ya. Yang pertama, menurut kalian apa pentingnya lampu tanda belok atau sen pada sepeda motor? Apa pentingnya di motor? Kira-kira siapa yang mau bantu saya? Saya Pak. Siapa namanya? Agil Pak. Agil, sok mangga. Menurut saya sistem lampu sen sangat penting Pak. Ya. Karena berfungsi sebagai alat komunikasi visual untuk memberi isyarat kepada pengendara lain Ya. saat ingin berbelok, berpindah jalur dan menyalip Pak. Oke, terima kasih jawabannya, cukup bagus. Ya, ini sangat penting banget karena mempengaruhi terhadap keselamatan saat berkendara. Ya, selain kita bisa melihat posisi kendaraan lain, baik depan, belakang, kanan, kiri, ya kita juga harus terlihat oleh kendaraan lah. Nah, itu namanya blind spot. Area titik yang bahaya. Kita di motor sebelah kanan, sebelah kiri bahaya, depan, belakang bahaya. Ya, itu semuanya titik bahaya. Ya, makanya harus diperhatikan. Selanjutnya kita masuk ke asesmen ya. Nah, kalian siapkan handphonenya, bawa handphone semua. Nanti kalian ngisi asesmen diagnostik di situ untuk mengetahui bagaimana minat belajar kalian, gaya belajar kalian, cara belajar kalian nanti di situ ya. Sok mulai di scan barcode, aplikasi pakai Google apa? Form ya, Google Form. Tinggal di barcode. Yuk, di barcode. Nah, kita bahas dulu tujuan pembelajaran. Ini penting, tujuan akhir ya di dalam pembelajaran harus kita ketahui. Yang pertama melalui diskusi. Nanti ada diskusi, literasi buku ajar, ya buku ajar bisa pakai DPR ya. Kemudian pengamatan video, peserta didik mampu menjelaskan konsep dan cara kerja. Kalian mampu menjelaskan. Kemudian kedua, peserta didik mampu menganalisis potensi masalah dan penyelesaian masalah kerusakan pada sistem instrumen sinyal tanda belok. Dan selanjutnya kita post tes ya. Kita post tes, misal soal lagi tadi bukan soal, sekarang soal ya untuk mengetahui pengetahuan awal kalian terkait lampu tanda belok atau sen ya. So, ini lagi barcode lagi, scan barcode. Siapkan HP masing-masing. Nah, oke, nilai yang tertinggi didapat oleh Agil. Nah, oke. Silakan Agil maju. Ya. Maju, saya kasih reward ya. Ya. Bukan iklan ya, bukan promosi ya. Nanti tolong di sini ada yang bisa bantu saya untuk mengamati gambar ini. Diamati, kemudian tanggapi. Siapa yang bantu saya untuk menanggapi? Saya Pak. Ridwan. Untuk gambar pertama, sob. Menunjukkan pengendara motor yang dikendarai ibu-ibu Ya. dengan sen kanan menyala, namun tiba-tiba belok ke kiri, itu mengakibatkan pengendara motor lain kecelakaan, Pak. Ini saya ada dua kasus saya buat dalam video, ada dua kasus ya. Ya. Kalian simak kasusnya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Para siswa semuanya, untuk pembelajaran kesempatan hari ini kita akan membahas suatu kasus kasus kerusakan ya pada sistem listrikan. Oke, perhatikan video ya. Ini ada dua kasus, ini harus kalian selesaikan, kalian nanti diskusikan ya. Diskusikan, setelah diskusikan nanti presentasi ya. Setelah selesai presentasi diskusi, selanjutnya kalian praktek. Sebelum praktek saya demonstrasikan dulu, perhatikan ini saya gunakan pakai simulator ya supaya lebih terlihat. Kalau di unit sepeda motor nanti di kelas 12 ya, kelas 12. Oke, ini simulator, nanti kalian periksa ya. Ini
colokannya, konektor colokannya ada merah sama hitam, ya. Oke. Sampai di sini paham? Bisa ya? Kayaknya LKPD sama job sheet, ya. Kalian diskusi kelompoknya kemarin sudah saya susun, ya. Kelompok 1, kelompok visual, ya. Ini nama kelompoknya. Oke, kalian bahan diskusinya pakai LKPD job sheet, ya. Ini Indra. Nah, so kalian diskusikan. Oke, so kalian diskusikan bagaimana diskusinya, ya. Kalian cari kemungkinan penyebabnya, ya. Ada yang mau pakai PPR, buku PPR? Nah, pakai semua enggak? Oke, ini, ya. Ya, sok diskusi. Pak, audiovisual 1, ayo sok. Siapa yang presentasi? Siapa namanya? Ahmad Mujaki. Ya, sok mangga Ahmad Mujaki. Hasil diskusi kelompok kami pada kasus kedua adalah Kemungkinan penyebab tadi udah ketemu, kan banyak kemungkinan, ya. Kemudian cara pemeriksaan, perbaikan tadi sudah direncanakan, ya. Oke, kita ice breaking dulu. Perhatikan clue-nya. Clue-nya apa? Ya, ikuti dan amati perkataan guru. Saya gurunya, ya. Ikuti perkataan saya, ya. Oke, kepala. Ya, karena ini simulatornya 1, berarti prakteknya secara bergantian, ya. Gantian. Kurang lebih satu kelompok 5 menit lah, atau 7 menit. Ya, harus sudah ketemu, selesai. Siap, ya? Oke. So, kelompok mana dulu? Kelompok 1. So, maju. Ya. Nah, sambil kelompok 1 praktek, kelompok yang lain, kelompok 2, ya, audiovisual 1 sama kelompok 3, audiovisual 2, lanjutkan diskusi, ya, supaya nanti ketika praktek sudah lancar, ya. Oke, periksa dulu komponennya secara visual, ya. Ada yang meriksa visual, ada yang diukur. Jadi jangan satu orang yang kerja, bagi-bagi tugas, ya. Bagi-bagi tugas, ya. Sok diukur. Voltase baterainya bagaimana? Voltasenya rada lemah. Sudah diukur tadi. Berapa volt? Cuma 9. Oke, berarti kalau 9 cukup nggak? Ya, berarti harus dicas. Sok ada yang sambil ngecas baterainya. Ayo, rada dipercepat untuk prakteknya, karena alatnya cuma 1, ya. Ayo, bagi-bagi tugas. Ini direncanakan untuk kelompok 2 sama 3, ya. Ketika praktek nanti siapa yang meriksa visual, siapa yang meriksa ukur, siapa yang merakit, ya, supaya lebih cepat, ya. Nanti siapa ini? Nanti yang meriksa visual? Ridwan. Kemudian untuk meriksa ngukur? Aldi, ya. Kemudian untuk merakit siapa? Fahri sama Repno, ya. Ini siapin sambil kabel, ya. Oke, nyiapin kabel langsung supaya bagi-bagi tugas. Ayo. Ya. Nggak sulit, gampang. Ya, jangan salah, ya, positif, jangan dicampur ke negatif. Jangan lupa lampu indikatornya juga harus nyala. Indikator berarti yang di speedo. Sudah selesai? Sok silakan dilepas
itu apa APD-nya? Kelompok 2 siapa? Siap? Nah, tadi sudah dibagi bagiannya ya. Tugas-tugasnya. Wah, celemeknya dilepas. Kayak mau masak ya. Itu celemek salah satu alat pelindung ya. Ya, yang rapi budak lalaki mah kudu sing rapi. Ya, rapi kan tambah kasep meureun ya. Tambah kasep. So, kelompok 2 langsung pakai APD-nya. Oke. Ya, ini kelompok 1 tadi sudah ya. Oke, tadi bisa kan? Oke, gampang lah ya. Tadi ketemu permasalahannya ketemu. Oke, kemudian hasil uji cobanya lancar. Hidup. Ngedip normal. Oke, kemudian klaksonnya bunyi. Oh iya itu. Ini identifikasi kelompok, identifikasi komponen tadi ya. Periksa secara visual, diisi hasilnya seperti apa. Ya, kemudian ini tadi untuk tabel diagnosa ya, kemudian untuk diagramnya, kemudian apa ini hasil praktek disimpul ya, hasil prakteknya. Kemudian di sini ada kesimpulan. Sok disimpulkan, dikerjakan. Ini dia siapa presentasi? Adek. Ya, ayo Mang Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil dari pemeriksaan yang kami lakukan. Presentasi dari kelompok visual kami, hasil pemeriksaan yang kami lakukan ditemukan tentang baterai lemah, hubungan kabel dan soket kotor, kondisi plater sudah error. Cara perbaikinya adalah dengan mengecas kembali aki baterai sampai tegangan standar yaitu 12,4 volt. Mengganti sikring, membersihkan soket sambungan dan mengganti flasher. Oke, ada yang mau bertanya? Saya Pak, Ya, Indra. apa yang menyebabkan flasher itu rusak? Nah, apa yang menyebabkan rusak tuh? Saya izin jawab, Pak. Ya, dijalankan. Jadi pertama karena terjadi konsleting dari sambungan soket kabel yang kendor dan kondisi flasher rusak karena konsleting dan di samping umur pakai yang sudah lama. Oke, umur pakai lama penyebabnya. Oke, terus ada lagi? Sudah tidak, Pak? Sudah? Oke. Jadi tadi ada yang diganti. Ada, Pak? Nah, akinya diganti nggak? Tidak, Pak, dicas kembali. Dicas kembali, normal kembali ya. Oke, sudah presentasinya? Sok duduk kembali. Semuanya bisa? Ada ya. Ada yang mau memberikan umpan balik dari praktek yang sudah dilakukan? Misalkan, oh Pak, tadi setelah praktek saya sudah bisa, alhamdulillah. Nanti setelah ini kalau motor bermasalah saya perbaiki sendiri, gitu. Itu umpan balik. Ada yang mau kasih umpan balik? Oke, sebelum ke penghujung kita harus menyimpulkan terlebih dulu. Kira-kira ada nggak yang bisa bantu saya menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Siapa yang menyimpulkan? Saya Pak, Ya. Siapa namanya? Ridho. Ya, ayo dok. Setelah belajar hari ini, kita dapat melakukan identifikasi kerusakan, merawat dan memeriksa kerusakan komponen, menganalisis kemungkinan kerusakan, mendiagnosa dan memperbaiki kerusakan yang terjadi dan menyimpulkan komponen apa saja yang rusak. Oke, terima kasih dari kesimpulan yang diberikan oleh kalian diwakili saudara Ridho. Ya, biasakan setelah belajar disimpulkan. Jadi ada inti pembelajaran yang kalian dapatkan. Ya, oke. Selanjutnya di penutup kita lakukan post test terlebih dahulu ya. Tadi kan di awal pretest, sekarang post. So kalian siapkan HP-nya. Ya, kalian scan ya, scan barcode, sok maju, sok urutan. Ya, ayo langsung set. Ya, set. Nah, sok kelompok 2 siap-siap scan, langsung maju. Karena posisi bangkunya ini habis ini ya, diskusi ya. Ya, yang sudah scan barcode langsung login
Ya, jangan lupa isi nama, kelas, kemudian kerjakan soal. Kemudian Aldi sudah selesai ya? Ya, ini untuk sementara Aldi memuncaki klasemen. Wede. Kemudian Fahri baru selesai langsung menyalip Aldi. Buset. Ya kan? Kemudian ada Dika sudah selesai. Dika selesai ya? Oke. Sudah selesai semua? Nah, ini untuk sementara peringkat pertama diisi oleh Fahri. Ya, kedua Marsha. Ya, ketiga ada siapa itu? Siapa? Ade. Ternyata ada yang tidak diprediksi bisa peringkat ketiga. Sok, silakan maju. Fahri, Ade sama siapa? Marsha. Baris. Baris. Ya, saya kasih reward ya. Reward tadi ya. Jangan dilihat harganya, jangan dilihat mereknya. Ya, tapi penghargaannya ya. Satu ewang, nggak usah perebut. Ya, dilihat aja ya, nggak usah dimakan. Nah, sok duduk kembali. Oke, selanjutnya sudah post test ya. Sudah post test. Alhamdulillah tadi hasil post testnya dilihat cukup bagus semuanya. Semua nilai di atas KKM, artinya menguasai materi pembelajaran hari ini ya. Berarti kalian tidak ada yang harus diremedial ya. Kalau ada remedial nanti dikasih tugas tambahan ya. Oke, selanjutnya sekarang sebelum penutup ada refleksi ya dari kalian masing-masing siswa dan guru melakukan refleksi bagaimana pembelajaran hari ini. Sok di scan lagi, scan barcode lagi untuk link refleksinya, maju lagi. Ya, langsung maju. Di link refleksi untuk mempermudah. Nanti kan bisa saya baca refleksinya ya. Nah, nanti setelah pembelajaran selesai nanti saya baca pas ada waktu senggang. Sudah semua refleksi? Oke ya. Terima kasih untuk refleksi dari kalian ya. Oke, simpan kembali HP-nya, handphone ya. Sok kacletot ya, biasa ya. Oke, disimpan kembali untuk handphonenya ya supaya kondusif. Ya, selanjutnya adalah kesempatan minggu ke depan ya, pembelajaran minggu ke depan kita masih sistem kelistrikan ya, masih sistem instrumen ya. Ya, nanti kita minggu depan belajar sistem lampu rem sama sistem lampu senja ya, rem sama senja. Sebelum closing silakan bangkunya ditata kembali ya, kemudian LKPD-nya juga ditata kembali ya, seperti tadi huruf U ya, ditata lagi ya. Tolong ininya dirapikan. Ini hadiahnya mau diambil nggak? Oke, ininya apa ini namanya ini? LKPD ya. LKPD rapikan. Kemudian BPR-nya tolong dikumpulkan kembali ke sini. BPR-nya, iya. Tolong ditaruh di sini. Iya, terus ya taruh ke depan. Wah, itu ya, kan rapi. Oke, pastikan ya semua kegiatan belajar mengajar khususnya ya selalu terapkan 5R-nya ya. 5R itu penting ya. Ada apa saja 5R? Rapi, bersih, rawat, rapi. Nah, ya, jangan cuma dihafalin, tapi diterapkan.
dibiasakan sehingga jadi pembiasaan, menjadi budaya ya. Oke. Di akhir pembelajaran kita berdoa dulu ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang kita dapatkan ya. Dipimpin doa. Pimpin doa KM ya, sok. Mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja ya. Saya secara pribadi selaku guru mungkin dalam membawakan pembelajaran hari ini banyak kekurangan, ada kesalahan, ada yang mungkin perkataan yang tidak tepat dan tidak enak di hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. SMK. SMK. SMK Teknologi.